people, selamat sore semuanya. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Dimanapun kita berada, saya percaya Roh Kudus ada terus bersama dengan diri kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, sepanjang minggu yang sudah kami boleh lalui. Kami bersyukur buat kebaikan, kasih setia Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan kasih bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Saatnya kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang tercurah bagi setiap kami, sehingga kami boleh diselamatkan oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap memuji Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bersama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah, bersama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi katakan nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Nama di atas segala nama. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Lebih dan lebih lagi kami mau menyembah Engkau, masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. You are wonderful,
You are beautiful. You are powerful. We worship you. We worship you. Thank you, Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to
silence the boast of sin and grave. The heavens are rolling the praise of your glory, for you are raised to life again. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom yang people, apa kabar? Senang bisa menjumpai yang people semua dimanapun berada saat ini. Mari kita akan belajar kembali sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu yang baik ini. Kami sungguh diberkati, hari-hari sudah kami lalui, penyertaan Tuhan sempurna. Kami menikmati kebaikan Tuhan dan sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sungguh karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami, hamba yang menyampaikan juga rekan-rekan muda yang mendengarkan atau belajar bersama. Kami boleh sama-sama mengerti, bahkan lebih dalam lagi kami mengenal Tuhan. Kami mohon Roh Kudus pimpin setiap kami saat kami mendengarkan, bahkan saat kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami benar-benar jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Siapa di antara rekan muda yang rutin setiap hari Minggu menyaksikan atau belajar sama-sama dengan channel ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Baik, yang people, kalau yang people minggu kemarin juga menyaksikan tayangan ini, yang people pasti kenal dengan Pastor Andrew yang melayani minggu kemarin. Ya, saya mengenal Pastor Andrew beberapa belas tahun yang lalu. Saya tahu bahwa dia seorang ayah yang luar biasa dari 2 orang anaknya. Kemudian dia punya 1 istri dan dia punya bisnis dan punya usaha maksudnya, dan juga berkecimpung di dunia hukum. Dan saya
mengenal beliau ya tidak terlalu dekat karena kami nggak punya waktu intens untuk sering-sering ketemu. Tapi saya kenal beliau dan saya salut dan hormat sama beliau karena beliau cukup berhasil dan saya kagum dengan kehidupan beliau. Tapi saya tidak mengenal dekat karena sekali lagi pertemuan kami nggak intens atau nggak punya jadwal khusus untuk ketemu. Hanya sesekali ketemu, hanya sesekali dalam pelayanan kami berjumpa. Nah, kenapa saya sampaikan ini, rekan muda? Pengenalan saya tentang Pastor Andrew terbatas, sebatas apa yang saya alami dan beliau sampaikan ke saya. Selain itu, saya tidak terlalu mengenal dekat karena sekali lagi mengenal atau sebuah hubungan dikatakan mengenal kalau kita punya hubungan yang kita punya waktu intens untuk sering ketemu. Saya dengan Pastor Andrew tidak punya waktu intens untuk ketemu. Saya sampaikan ini karena hari ini kita membahas tentang pengenalan, mengenal Tuhan dengan benar. Ya, cara kita mengenal Tuhan itu menentukan pandangan kita tentang Tuhan. Sama seperti saya mengenal Pastor Andrew. Yuk kita baca dulu ya ayat firman Tuhan yang kita bahas dari Roma 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata gini. Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia dan sebagai Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sekali lagi, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Cukup sampai sebatas sini saja kita baca. Saya tertarik dengan ayat firman ini karena firman ini memberikan pengertian yang dalam akan pengenalan kita kepada orang lain, kita kepada sesama kita, teman kita. Kita mengenal mungkin sebatas ada yang dekat, ada yang ya akrab bahkan level sampai sahabat, nggak terpisahkan. Nah, tapi pengenalan kita akan Tuhan seperti apa? Apakah kita juga mengenal Tuhan seperti kita mengenal seorang sahabat? Ya, rekan muda, pengenalan yang benar akan Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Ya. Hosea katakan, Hosea 5 ayat 6, Hosea katakan seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena pengenalan yang salah akan Tuhan atau pengenalan yang kurang akan Tuhan membuat orang tersesat dan akhirnya binasa. Filipi 3 ayat 10, pengenalan ternyata menjadikan Daud rindu mengenal Dia. Pengenalan yang benar itu sangat dirindukan oleh Saul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Pengenalan yang dalam itu sangat dirindukan oleh Rasul Paulus. Pengenalan yang dalam yang benar akan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Ayat-ayat ini memperlihatkan hati Rasul Paulus dan hakikat kekristenan kita, bahwa kalau kita mengenal Kristus dengan benar, mengalami persekutuan dengan benar, keakraban yang benar dengan Tuhan, maka
secara pribadi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Rasul Paulus bisa dengan berani menyampaikan firman Tuhan, menginjil ke berbagai tempat karena dia mengenal siapa yang dia beritakan, karena dia mengenal Kristus yang dia beritakan. Sehingga pengenalan yang sebenarnya akan Tuhan, yang dalam akan Tuhan, memampukan Rasul Paulus berani untuk menyampaikan hal-hal yang benar tentang Tuhan. Bahkan dia rela mati. Kalau kita mengenal dengan benar, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, ya, otomatis kita akan sayang. Tak kenal maka tak sayang, gitu kata dunia. Tapi lebih dalam lagi, kalau kita kenal Tuhan, kita bukan lagi sayang, tapi semakin menghormati. Karena kita tahu apa yang mampu Tuhan lakukan, apa yang mampu Tuhan kerjakan buat hidup kita. Nah, rekan muda, gimana sih kita mengenal Tuhan? Wah, pengenalan yang benar akan Tuhan tidak berbicara tentang berapa lama engkau jadi Kristen, berapa lama kita sudah, atau berapa banyak firman yang sudah kita dengar di hari Minggu, dan seberapa sering atau bahkan berapa banyak ibadah yang kita sudah datangi. Tapi pergaulan yang intens dengan Tuhan, berdoa, baca firman, itu yang menentukan pengenalan kita akan Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, saya dengan Pastor Andrew tidak ada waktu intens untuk saling mengenal atau saling bertemu dan bercerita, sehingga saya akhir ini tidak terlalu mengenal, tidak sedekat yang dulu. Karena dulu cukup intens, sekarang enggak lagi. Nah, pengenalan kita akan Tuhan juga bisa demikian, naik turun, tergantung waktu atau kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin banyak waktu yang kita luangkan untuk baca firman, untuk menyembah Dia, untuk menyanyi, memuji Dia, kita akan mengenal Dia semakin dalam. Sekali lagi, pengenalan yang semakin dalam akan membuat kita tahu siapa Tuhan dan tahu apa kuasanya, tahu apa kemampuannya, tahu apa yang bisa dilakukannya. Setelah kita mengenal, kita tahu. Setelah kita tahu, ada tumbuh rasa hormat di hidup kita, di hati kita akan Tuhan. Karena kita tahu kuasanya, kita tahu kemampuannya, kita tahu apa yang sudah direncanakan yang buat hidup kita, kita tahu apa yang Dia kerjakan, bahkan kita tahu alasan Dia disalib, karena Dia mengasihi kita. Nah, rekan muda, kalau kita nggak punya pengenalan yang dalam akan Tuhan, kekristenan kita sia-sia. Kekristenan kita hanya sebatas agamawi. Rekan muda, kekristenan adalah pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena pengalaman itulah yang membuat kita semakin mengenal lebih dalam. Pengalaman itulah yang membuat pengenalan kita tidak salah. Ayub katakan, dulu hanya dari kata orang saja, tapi sekarang, ya, Ayub 42 kata 5 tadi, tapi sekarang mataku sendiri melihat Dia. Dengan kata lain, dulu mungkin hanya dengan kata orang, tapi sekarang dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hubungan itulah yang membuat dia tidak salah mengerti tentang Tuhan. Mari miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan benar, untuk mengerti atau mengenal dengan benar dan mengerti kuasanya dengan benar. Dengan demikian kita akan tahu betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa Dia punya rencana yang baik buat hidup kita, betapa tidak ada rencana kecelakaan dalam pikirannya untuk kita, sehingga kita nggak perlu curiga. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti bahwa Dia adalah yang terbaik yang kita miliki. Rekan muda, saya nggak panjangkan firman Tuhan, tapi saya mengajak rekan muda, mari rindukan Dia, miliki hubungan yang lebih dalam dengan Dia,
Kenal dia lebih dalam lagi. Lewat doa-doa kita yang lebih intens. Lewat membaca firman Tuhan dengan intens. Lebih lagi. Dan saat kita mengenal dia dengan lebih dalam lagi, kita tahu tujuan hidup kita di dalam dia. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita adalah rencananya. Dan rencananya nggak pernah salah. Ya, seharusnya semakin kenal kita semakin sayang sama Tuhan. Kalau semakin kenal tapi kita nggak sayang sama Tuhan, artinya pengenalan kita ada yang salah dengan kita. Ya, saya katakan ada yang salah dengan pengenalan kita. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu siapa Tuhan, seharusnya kita akan semakin sayang. Dan seharusnya kita akan semakin kagum akan dia. Kita akan semakin dekat sama dia. Bahkan kita semakin merindukan dia lebih dekat lagi. Katakan mudah, yuk miliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, agar kita mengenal dia lebih dalam, mengenal dia lebih benar lagi, ya, mengenal dia lebih benar, lebih yang mungkin kita hanya dulu kata orang, tapi kalau kita mengenal dia dengan benar, dengan sungguh, lebih dekat lagi, pengenalan kita nggak akan tergoyah oleh apapun juga. Contoh, kalau kita kenal seseorang, terus ada berita-berita miring tentang seseorang itu, tentang ada hoax lah tentang mereka, kita nggak akan mudah percaya. Kenapa? Karena kita udah kenal sumbernya, kita kenal benar siapa dia. Dengan Tuhan pun demikian. Rekan muda, iblis selalu memberikan kabar-kabar atau berita-berita yang salah tentang Tuhan. Tapi kalau kita kenal Tuhan dengan benar, mengalami Tuhan, bahkan hubungan kita dalam dengan Tuhan, kita nggak tergoyahkan. Dan kehidupan kekristenan kita juga nggak tergoyahkan oleh masalah yang ada, oleh pergumulan yang ada. Kalau kita salah tentang Tuhan, kita salah mengenal Tuhan, kita bisa bimbang. Siapa bilang Tuhan itu baik? Siapa bilang Tuhan itu sayang? No, itu kalau mengenal Tuhan dengan cara yang salah. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, ya, Tuhan memang luar biasa. Ya, Tuhan memang berkuasa. Tuhan memang penuh kasih. Dan pengenalan itu membuat kita nggak goyah tentang apapun juga. Satu ayat firman Tuhan, atau satu lagu deh. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, kalau kita kenal dengan Tuhan, kita ngerti Tuhan, caranya Tuhan, kasihnya Tuhan, bahasa dunia, pergumulan kayak berat, beban berat kayak tidak akan menggoyahkan kita, nggak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pokoknya kenal Tuhan dengan benar, karena itu adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa kita nikmati. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, kita akan memuliakan Dia. Kita akan bersyukur untuk apapun juga yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kita akan sangat-sangat percaya dan mau mempermuliakan Dia apapun keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi Roh Kudus, lebih dalam lagi Kau menerjemahkan buat kami. Lebih dalam lagi Kau menerjemahkan isi hati-Mu. Bahkan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di hidup kami di hari-hari ke depan. Tetapi satu hal yang kami rindukan adalah mengenal Engkau dengan cara yang benar, mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau, dan akhirnya kami boleh kenal Engkau yang sesungguhnya Tuhan.
Bukan hanya dari kata orang, bukan hanya dari kata pendeta, bukan pengalaman orang lain, tapi kami pribadi pun punya pengalaman yang indah tentang Tuhan. Pengalaman pribadi, sehingga kami punya kerinduan untuk semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan. Dan kalau kami kenal Tuhan yang sesungguhnya, kami akan lebih lagi mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Terima kasih sekali lagi kami bawakan di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus bantu kami, dan Roh Kudus yang mampukan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.